Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini kita bakal diskusi seputar langkah-langkah ya atau apa aja yang harus lu pikirin saat lu bore up atau stroke up motor lu gitu loh. Tapi sebelum ke sana gue mau ngingetin kalau Wombat itu ada giveaway ya. Giveaway-nya itu nggak tahu-tahu sih bisa sampai nilai 1 miliar tergantung dengan targetnya apa. Karena channel ini gue ingetin lagi channel ini channel yang mengembalikan apa yang gue dapat gitu loh. Jadi give back gitu loh. Jadi apa yang gue dapat di channel ini bakal dikembalikan, apa yang didapat di channelnya bakal dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk giveaway dan sejenisnya. Gitu loh. Untuk giveaway yang berapa sih? 1000 subscribers itu udah gue lakuin. Itu knalpot karbon nilainya 1,3 juta itu udah dilakuin. Terdekat ini adalah 10.000 subs, walaupun masih jauh ya 10.000 subs itu. Gue baru 18 subscribers ya. Angkanya bagus. Baru 18 itu 10.000 subs nanti akan giveaway Yamaha Lexi S non ABS gitu, atau seharga dengan itu. Dan Pajero dan segala macam itu nanti tapi kalau 10.000 baru Yamaha Lexi gitu loh. Jadi itu dulu gitu. Terus ada juga giveaway kalau misalnya video gue tembus 35 juta dislike gitu. Ya sebenarnya gak bakalan tembus juga sih 35 juta dislike. Kayaknya tembus 1.000 dislike aja udah syukur banget. Nggak mungkin 35 juta dislike. Tapi kalau memang tembus 35 juta dislike, gue bakal giveaway Yamaha Jupiter MX 331 cc yang dirancang untuk harian gitu. Atau tembus 20 juta dislike, gue bakal giveaway Honda Speci yang sudah dipasang supercharge. Jadi supercharge Honda Speci. Jadi Hondanya nggak keong-keong lagi. Gitu. Dan ya kalau misalnya soal subscribers juga kayaknya bakalan cepet sih karena yang nonton video gua itu cuman 8,3% dari yang nonton video gua itu nge-subs gua. Jadi misalnya ada 1.000 views gitu ya, totalnya paling yang nge-subs itu cuman 8,3% berarti 83 orang gitu, dan total views gua itu udah 171.000 gitu kan. Berarti yang nge-subs gua cuma berapa gitu kan, 8,3% dari itu. Dan itu pun belum tentu unik gitu, belum tentu unique viewers. Jadi subscribers 10.000, kalau misalnya gue yakin kalau misalnya kalian niat tuh, buat bikin giveaway gue terwujud atau bikin gue bangkrut dalam waktu dekat bisa sih. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan aja. Apa sih yang harus kita siapin? Bukan siapin ya, tapi langkah-langkahnya buat ngebore up dan stroke up mesin. Pertama adalah kita berpikir konsep. Konsep bore up dan stroke up-nya ini kita mau buat apa? Motor tuh buat apa? Gitu. Ataukah memang motor itu buat balap, atau memang motor itu buat daily atau harian, atau motornya buat terabas-terabasan, karena semuanya beda gitu loh. Kayak misalnya contoh lu mau buat balap berarti lu harus benar HRPM gitu. Kalau daily ya 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 tergantung yang bawa gitu. Kalau daily maksudnya ada yang memang bawanya high RPM terus, ada yang bawanya mid RPM, ada yang kayak gua yang senangnya low RPM gitu kan. Terus ada juga yang ya di mix and match gitu, ada juga mix, nggak mix and match, di mix gitu ya. Terus kemudian buat Trabas, nah ini yang bisa dibilang agak sulit ya, karena Trabas itu lu butuh torsi RPM bawah juga, terus lu butuh horsepower RPM atas juga gitu, karena ada beberapa kasus di mana lu harus butuh RPM bawah biar dia ngail gitu loh bannya, bukan bukan digas terus-terusan gitu loh, malah 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 ini nanti gitu. Jadi masing-masing konsepnya mesinnya beda-beda. Jadi kita konsepkan dulu. Nah, terus nanti setelah konsep ya baru kita pikirkan sesuai dengan konsep ya, sesuai dengan konsep adalah materialnya apa gitu. Nah, nanti dari material ini kita bakal kelihatan budgetnya itu berapa. Budget yang mau kita siapin itu berapa. Gitu. Jadi misalnya lu mau racing gitu ya, benar-benar racing purpose ya, mungkin lu bakal biayanya agak mahal, apalagi yang trail ya. Trail itu tinggi sekali biayanya gitu kan. Yang paling murah jelas daily kalau misalnya emang lu nggak begitu ini lah. Misalnya lu senengnya mid RPM. Terus udah material, kelihatan budgetnya berapa gitu kan. Baru lu mulai konsep ya, mulai konsep mesin gitu loh, sebagai contoh konsep mekanikal, sorry, konsep mekanikal mesin. Maksudnya konsep mekanikal mesin ini apa? Kayak misalnya contoh
Oke, gue mau mesin-mesin yang mid low RPM gitu. Mid low RPM berarti mulai dari camshaftnya, kayak liftnya berapa, sentuhnya berapa gitu kan, terus durasinya berapa dan lain sebagainya gitu. Terus nanti overlapnya mau dibikin berapa segala macam. Karena camshaft juga berpengaruh terhadap karakter mesin gitu. Terus lu juga bakal mikirin soal ukuran klep gitu kan segala macam. Kita kita konsepkan dulu mekanikalnya gimana gitu. Mekanikalnya udah dapat konsepnya gitu kan, baru kita pikirin apa saja yang keluar dari konsep itu gitu. Maksudnya apa saja masalah-masalah yang akan terjadi dari konsep tersebut. Misalnya jadi mesinnya panas gitu, mesinnya overheat, mesinnya jadi boros atau mesinnya jadi seperti apa gitu kan. Baru nanti sudah bisa kita selesaikan semua masalahnya. Jadi nggak dikerjakan satu-satu, tapi semuanya itu whole package itu dipikirin dulu di sini. Gitu. Jadi kita brainstorming dulu. Sudah selesai semua masalahnya, uangnya sudah terkumpul, eksekusi. Gitu. Nah, lanjut ya, lanjut. Kalau misalnya kita bicara cuman konsep ngawang-ngawang ya, ngawang-ngawang tuh agak susah kan. Jadi gue bakal kasih satu contoh gitu ya, step by step bagaimana gua saat bikin mesin gitu loh. Nah ini kebetulan gue juga ada project Yamaha Jupiter MX 331 cc yang mungkin di kemudian hari kalau ada kesempatan jadi Yamaha MX 500 cc gitu loh, single cylinder dan itu buat harian gitu. Dan ini bukan engine swap ya, ini bukan engine swap. Kita enggak engine swap gitu loh. Jadi masih buat harian. Masih masih pakai mesin yang sama gitu. Oke, Yamaha Jupiter M. Awal pemikirannya tuh apa? Awal pemikirannya, oke, gue pengen bikin motor yang buat harian, gitu. Jadi daily use, gitu. Benar-benar pemakaian yang buat harian kayak gue mau beli rokok, gue mau ke angkringan segala macam, gitu kan. Atau kadang-kadang mungkin bisa jadi gue pakai buat jarak-jarak 100 kilometer, gitu kayak Madiun, Semarang, Jogja, gitu kan, daerah-daerah radius 100 kilometer dari tempat gue tinggal. Gitu. Oke, jadi sudah sepakat tujuannya adalah motor harian. Kemudian kita pikirkan material. Material ini bergantung dengan cara bawa gua. Cara bawa motor gua adalah gua biasanya low mid RPM. Jadi RPM bawah sampai RPM tengah. Gitu loh. Karena memang gua tipikal orang yang mikirin fuel consumption. Jadi mau gua pakai R6N, mau gua bawa Ducati Monster atau Ducati Street Fighter atau gua punya misalnya punya duit buat beli ZX10R sekalipun gua bakal mikirin fuel consumption. Ya, sama dengan motor gue yang MX gitu, gue bakal mikirin fuel consumption. Ya. Gue sering sih diketawain tapi bodo amat. Jadi gue tipikal yang main low mid RPM. Nah, karakter mesin low mid RPM itu akan menghasilkan apa gitu kan. Jadi gue butuh apa gitu. Berarti gue butuh kekuatan di mesin bagian bawah, mesin di bagian connecting rod atau stang seher gitu kan. Dan gue nggak perlu mikirin bagian cylinder head terlalu jauh gitu loh. Maksudnya gue nggak butuh titanium valve, gue juga nggak butuh klep per klep yang kuat gitu, yang buat balikin biar nggak floating enggak gitu loh. Jadi gue udah ada konsep gitu loh mesin mekanikal itu seperti apa gitu kan. Terus kemudian gue seneng motor yang agak tinggi gitu. Jadi kayak gas tuh nggak terlalu nyentak gitu, tapi di satu RPM tertentu dia tuh powernya keluar. Gue seneng mesin yang seperti itu gitu. Jadi kayak durasi durasi valve-nya juga berarti gue nggak usah terlalu bikin gemuk gitu dan lain sebagainya. Profil cam ya, profil camnya juga nggak usah gue bikin terlalu gemuk gitu kan, durasinya juga nggak begitu ini gitu kan. Jadi overlapnya juga nggak begitu besar gitu kan. Gue konsepnya ada ke sana dulu. Oke, konsepnya ke sana kita lihat nih. Gue maunya berapa cc juga gitu. Oke, gue nggak mau gede-gede karena mesinnya buat harian. Piston MX itu kan kecil ya, bahkan lebih kecil dari ini. Ini yang jadi asbaknya 72. Ya kan? MX tuh berapa sih? MX tuh 54. Standarnya 54. Kecil banget. Gue nggak mau naik jauh-jauh. Gue cuma paling mau naikin dari 54 ya, kecil aja lah. Naikin 2,6 cm aja. Gitu loh. Jadi pistonnya 80 kan. Terus kemudian langkahnya juga oke gue naikin jadi 66 mm. Berarti pi dikalikan 66 dikalikan buka kurung 80 per 2 tutup kurung dikuadratkan dikalikan sorry. Oh ya, dibagi 1000 gitu kan.
hasilnya adalah 331 cc. Ya dari 330 cc itu kelihatan langkahnya cukup panjang ya, 66 mm gitu kan. Terus kemudian pistonnya juga juga cukup besar sih, cuma 80 gitu, cuma 80 mm, kecil sih, cuma naik kecil dari inilah, ini 72 gitu. Jadi gue maunya 331 cc. Udah semua konsepnya kita pikirin lagi sekarang. Dari mesin 331 cc itu, 331 cc itu bakal menyebabkan masalah apa? Salah satunya apa? Jelas overheat mesin. Ya, overheat mesin, gimana cara ngakalinnya? Apalagi dengan piston ukuran 80, udah hampir dekat dengan tiang ini, tiang angkor. Ya, lu kasih water jacket tambahan. Ini buatannya props to Mat Husni ya, bukan gua yang bikin. Ini props to Mat Husni, dia bikin water jacket gitu. Gua tahu di beberapa, bahkan ada beberapa bengkel yang niru bikinannya dia. Sedih juga, kasihan dia nggak dapat props dari bengkel yang niru dia. Jadi props to Mat Husni, dia yang bikin water jacket, kemudian dibuat lebih besar gitu, terutama karena memang water jacketnya agak jauh dengan linear gitu ya, jadi dia distribusinya tidak terlalu efektif, artinya dibutuhkan volume air yang lebih besar juga gitu kan. Apalagi cylinder head itu nanti nggak ada air yang mengalir di atasnya gitu kan, jadi kemungkinan di cylinder head dikasih kisi-kisi juga gitu, tapi pompa tetap dari cylinder headnya gitu kan. Gue nggak tahu bakal mekanikal gimana, nanti dipikirin, kita lihat dari ininya dulu gak gitu kan, dari kondisi mesin. Bisa juga electric water pump sih. Jadi pertama itu adalah suhu ya. Sudah pasti karena suhunya, itu motor gak hilang-hilang suaranya, kayaknya pelan. Jadi ada suhu gitu, ada suhu yang harus kita pikirkan. Nah, terus itu baru suhu di silinder block dan silinder head. Ada lagi di crankcase. Crankcase pasti engine oil temperature atau temperatur olinya pasti naik. Walaupun itu karburator, kita nggak bisa ngecek, tapi pasti naik gitu kan. Jadi gimana? Gitu. Ya sudah, sirkulasi olinya diperbaiki gitu kan, kita bikin oil squirter ya kan, kemungkinan juga pompa olinya akan diganti, terus nanti dibuatkan oil cooler gitu, jadi mesin atas tengah bawah semuanya jadi lebih lebih dingin gitu loh. Itu baru permasalahan di suhu, itu baru permasalahan di temperatur. Yang kedua apa, karena pistonnya ukurannya naik ya, naik 2,6 cm, kecil sih sebetulnya, tapi ditambah dengan langkah yang 66 mm, ya itu tadi gitu ya, pembakaran antara Yamaha Jupiter MX 135 dan Yamaha Jupiter MX 331 cc ini kan nggak mungkin sama gitu, istilahnya kayak bajai pusar 200 NS aja pakai 3 busi gitu, atau kayak KTM Duke, sorry, KTM Duke 200 dengan piston yang sama 72 mili, mereka punya busi yang lebih besar, penghantar voltage yang lebih baik gitu. Jadi gue harus mikirin, itu jadi creating another problem, jadi membuat sebuah masalah lain. Karena gue nggak mau mesin gue detonasi, jadi setelah jadi saturasi pembakaran itu harus lebih sempurna. Jadi combustion atau pembakaran dalam mesin itu harus lebih sempurna gitu. Yang tadinya 135 jadi 331, itu naik 100% lebih. Gimana akhirnya penyesuaiannya? Yaitu dengan cara dua busi gitu. Gue niru dengan bajai. Itu dulu gue pernah bikin video bahwa dua CD itu gimmick. Kalau misalnya lu cuma punya satu busi gitu, beda beda cerita kalau lu pakai dua busi gitu loh. Jadi nanti ada satu yang di tengah, satunya di samping gitu kan, memang satunya di samping gitu kan. Nah, itu pun belum menyelesaikan masalah. Enggak, gitu. Ya misalnya contoh, kalau lu bilang kan itu pernah dipakai di KTM, itu juga pernah dipakai di motor lain gitu. Betul, dan mereka itu bisa membuat seperti itu karena di bagian cylinder head-nya itu ada nutnya gitu. Jadi udara dari apa namanya, throttle body dan lain sebagainya itu sedikit berputar gitu kan. Jadi pembakarannya juga ikut tercampur dengan baik gitu. Nah, itu itu kuncinya gitu. Jadi pembakarannya harus pencampuran udaranya juga harus lebih baik gitu kan. Nah, ini bakal gue bahas tapi kita skip dulu. Karena apa? Ada masalah lain ternyata sebelum kita menyelesaikan yang itu. Itu adalah pernafasan mesin. Pernafasan mesin 331 cc. Butuh knalpot yang besar. Padahal leheran knalpot yang maju Peter MX kalaupun dibesarin paling gede itu cuma 33 apa 34 mm, gue lupa. Kecil gitu. Gak beda jauh sama Scorpio.
Padahal Scorpio cuma 225 cc. Artinya mesinnya kecekek. Oke, nah ini. Masalah yang tadi sama masalah yang sekarang punya satu jawaban. Apa itu polyquad? Di mana ukuran klep antara in dan antara in yang satu dan in yang lain tuh berbeda dan out gitu. Jadi juga berbeda gitu. Jadi dia ngilang gitu. Jadi ini gede-gede, ini kecil-kecil gitu. Ini idenya Max Husni gitu. Max Husni itu terinspirasi dari mesin mobil juga gitu dan setelah gue searching ini punya patennya David Kizat orang Amerika Serikat gitu loh. Tapi ada satu yang dirugikan dari jenis silinder head ini, dari polyquad. Itu adalah mengorbankan RPM atas. Karena apa? Karena turbulensinya di RPM tinggi dia akan terlalu besar dan akan ada ruang vakum gitu loh yang tidak akan bisa masuk udara dengan baik gitu. Tapi nggak apa-apa karena apa? Yamaha Jupiter MX ini gue cuman balik lagi gue senangnya low mid RPM. Jadi gue senang low mid RPM. Dia cuma sampai 8.800 bahkan nggak sampai 9.000 RPM gitu loh. Jadi progresnya itu ke sana. Gitu. Terus masalah apa lagi gitu? Masalah yang lain adalah masalah keselamatan. Gitu. Nah, ini juga gue harus harus pikirin keselamatan gitu kan. Gue punya temen dia pakai NMAX 160 cc dengan tenaga 16,4 WHP cukup jauh ya kenaikannya dibandingkan NMAX yang standar kalau nggak salah cuma 12 WHP artinya ada kenaikan 4 beliau itu langsung eh, ganti kaliper segala macam gitu kan biar pengeremannya juga lebih bagus dan memang gua rasain motornya jadi lebih asik ngeremnya lebih enak gitu props to dokter Ahpa juga gitu ini motor yang gue omongin tadi motor si dokter Ahpa gitu kan jadi apa ya istilahnya gue juga harus well balance gitu dalam melakukan tuning gitu nah nanti kita lihat tuh hitungannya berapa dananya udah kelihatan gitu kan baru deh gitu. Jadi konsepnya gitu. Kayak misalnya gue nggak butuh high RPM, berarti ya gue nggak butuh piston forged piston yang sampai harga 3-4 jutaan gitu. Nggak. Soalnya memang target gue 13.000 RPM, langkah 66, wah pusing itu gue. 13.000 langkah 60 aja itu udah pusing gitu kan. Terus ini 13.000 RPM pecah gaya. Pasti pikirannya udah kesana gitu dan ini karena memang cukup dengan low mid RPM ya udah pakai pakai piston hyper teknik yang harga sejutaan cukup lah gitu istilahnya ke arah sana gitu aja sih paling yang step by stepnya gitu kan makanya gue bilang kalau dalam mesin itu ada yang suka tanya aman gak ya kalau kita bore up ukuran segini aman gak ya kalau kita oversize 150 aman gak ya ke 100 ya gue juga bingung jawabnya gitu karena gue nggak pegang mesin motor lu gitu gue nggak pegang mesin lu gue nggak ngerti lu pakai spare part apa apalagi suka ada yang bilang kayak misalnya gue pakai camnya BRT gue pakai camnya ini gue nggak hafal kecuali lu kasih kayak lu tulis derajat sekian litnya sekian 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 mungkin gue bisa bantu hitung itu pun harus detail banget gitu loh jadi gue juga nggak ngerti gitu jawabnya gimana selain ya jawaban gue itu gitu. Paling itu dulu dari gua. Semoga bermanfaat. Grimobat out.